Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal Nurfalak Iskandar, trading analis di Dimex. Kali ini saya akan mencoba mengulang terkait teknikal yang saya gunakan, yaitu Fibonacci retracement dan ekspansi. Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin nyimak dan kurang paham, akan saya jelaskan lebih detail lagi ya. Jadi kita langsung aja ke chartnya ya. Nah, kita coba di MetaTrader 5 dan di SAUUSD ya. Tentunya server di Dimex. Nah, kalau misalkan dilihat dari time frame H1 ya. Di sini kalau misalkan dilihat ada yang namanya support dan resisten. Yang pertama itu harus teman-teman pelajari dulu ya. Dalam artian teman-teman harus menentukan support dan resisten terlebih dahulu untuk bisa menarik Fibonacci retracement itu sendiri ya. Nah, di sini ini adalah support ya. Support terdekatnya bisa teman-teman tandai di 1867.51, dan untuk satu lagi teman-teman bisa tandai untuk resistennya yaitu di harga 1930.70 ya. Nah, setelah teman-teman menemukan support dan resisten ini, maka apa yang harus selanjutnya teman-teman lakukan? Yaitu yang pertama, teman-teman di sini ini ada yang namanya tool Fibonacci-nya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak muncul di area ini, teman-teman bisa klik kanan di area ini, lalu custom ya. Nah, di sini ada beberapa tool yang mungkin teman-teman bisa dibutuhkan atau bisa teman-teman gunakan ya. Misalkan kayak ini, misalkan udah klik nih yang ini, tinggal klik insert aja. Nanti akan muncul di toolnya ya yang di atasnya. Nah, sekarang kita udah menemukan support dan resisten, maka kita akan melakukan penarikan Fibonacci retracement untuk mengambil peluang buy-nya ya. Nah, mengambil peluang buy-nya yaitu dari support kita tarik Fibonacci-nya ya ke harga tertingginya resisten ya. Nah, kenapa ini bisa dilakukan? Karena kalau misalkan teman-teman lihat di area resisten ini udah adanya pola pembalikan ya, dan di sini bisa lihat teman-teman ya, kalau misalkan ini kan ada gap, lalu di sini ada candle bullish dan dimakan habis sama candle bearish. Nah, ini ada potensi pembalikan dan ini dikonfirmasi oleh candle ketiga, yaitu yang yang candle yang ini nih. Candle ini adalah candle konfirmasi bahwa pembalikan arah itu akan terjadi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini penurunannya mendekati ke golden ratio 38.2. Oke. Nah, di Fibonacci ini itu ada 3 level golden ratio. Yang pertama 38.2, lalu 50, dan yang terakhir 61.8 ya. Itu adalah 3 level golden ratio. Namun saya selalu pakai di Fibonacci golden ratio-nya itu hanya 2 aja, 2 level. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita menggunakan 38.2, maka areanya atau stop loss-nya ini terlalu besar. Jadi saya perkecil lagi. Jadi untuk golden ratio-nya saya menentukan di level 50 dan 61.8-nya aja ya, di area ini ya. Nah, nanti ketika teman-teman misalkan melihat harga melakukan penurunan ke area ini, ke area blok ini, teman-teman bisa melakukan aksi belinya atau apa ya, ibaratnya teman-teman bisa pending order di Fibonacci 50.0-nya dan 61.8-nya di area ini. Apabila harga misalkan dari sekarang misalkan turun ya, melakukan penurunan misalkan ke area ini ya, di harga kurang lebih harganya di 1899.50 dan 1891. Berarti itu area golden ratio buy-nya untuk XAUUSD ya. Dan untuk stop loss teman-teman bisa di level 100 dan bisa di level 78.3-nya, dan ini nggak ditampilkan ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau, settingannya saya share ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ketika misalkan harga ini sudah berhasil memasuki Fibonacci retracement, maka teman-teman bisa ambil posisi buy-nya ya. Dan apabila dia berhasil
retrace ya. Retrace dalam artian dia melakukan penurunan, dan di sini ada candle konfirmasi atau candle pembalikan arah. Ini bisa naik, misalkan udah keluar dari 50-nya, teman-teman bisa tarik Fibonacci ekspansi untuk menentukan target yang akan XAU ini capai. Misalkan kayak gini. Ini kan level 50-nya, sebentar ya. Saya contoh aja ya. Misalkan harganya itu dia close atau ya close candlenya di Fibo 61.8-nya. Nah, setelah ini teman-teman tandai ya, tandai, dan ini bloknya. Nah, setelah candle ini kita anggap ini tuh candle yang terjadi ya. Nah, candle yang terjadi ini udah berhasil breakout level 50 Fibonacci-nya ya. Maka kita di sini akan melakukan penarikan Fibonacci ekspansi ya, sesuai judul ya. Jadi Fibonacci retracement ditambah dengan Fibonacci ekspansi. Jadi nah, kalau Fibonacci expansion ini untuk retracement ini untuk seberapa dalam dia melakukan koreksi ya. Nah, ini untuk menarik koreksi, karena kalau misalkan pakai Fibonacci ini adalah untuk mengikuti tren. Karena kalau misalkan di time frame H1 trennya ini udah naik ya. Kalaupun di H4, kalau di H4 kita lihat time frame-nya trennya belum ya, belum ada belum bisa dipastikan kalau ini tren naik kalau di H4 ya, pandangan saya. Dan kalau di daily ini udah jelas-jelas bukan masih tren down-nya ya. Kecuali kalau misalkan dia berhasil breakout 1947.47 ya. Nah, di area ini ya. 1946.47. Nah, apabila harga daily-nya berhasil breakout ini, maka di sini ada indikasi bahwa harga ini akan melakukan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Nah, karena ini udah break atau misalkan udah berganti tren kembali menjadi tren naik. Nah, kalau misalkan untuk sekarang ini belum ya. Kalau misalkan di H1 udah ya, karena di sini change of karakternya di sini ya, dan ini udah berhasil di breakout, maka dia akan mengejar ke resisten berikutnya. Nah, kalau misalkan untuk teknikal di Fibonacci, ketika kita udah menemukan misalkan level retrace-nya, kita bisa tarik Fibonacci-nya, yaitu di A-nya itu di supportnya ya, titik A di supportnya, titik B di resisten ya, titik C itu kita tarik ke area di mana ada pantulan harga ya, atau retrace harga di area berapa. Misal kita ambil contoh di 1891 ya. Nah, di sini dan teman-teman lihat ini dia ngasih level-level, ada level 61.8. Ini bisa dijadikan untuk teman-teman dijadikan TP1, TP2 dan TP3 gitu ya. Nah, ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh ketika dia retrace di area 1899 dan 1891, SAU akan melakukan kelanjutan kenaikannya ke area berapa dan ke harga berapa. Nah, ini bisa teman-teman pakai ya gitu ya. Jadi kalau misalkan ini untuk membantu take profit yang cukup lumayan panjang dan stop lossnya dikit gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan Fibonacci ekspansi ini, dan untuk mengukur seberapa jauh dia akan melakukan kenaikan dan seberapa jauh dia akan melakukan penurunan gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh yang sudah terjadi ya. Nah, misalkan kita lihat di time frame daily ya, atau misalkan di time frame weekly-nya ya. Nah, time frame weekly bisa teman-teman lihat ya, perhatikan. Nah, time frame weekly kita tarik yang namanya Fibonacci. Sebelum tarik kita tandai dulu support dan resistennya ya. Nah, di sini supportnya dan satu lagi di sini adalah area resistennya. Nah, setelah kita menemukan support dan resisten, maka apa yang harus kita lakukan? Kita tarik Fibonacci retracement dari support ke resistennya. Sorry ya. Nah, ini ya. Di sini teman-teman tarik. Nah,
Jadi kemarin harga SAU USD itu melakukan penurunan yang cukup signifikan ke harga 18.10 ya. Nah, di mana level ini ya, di area ini itu adalah level golden ratio di weekly-nya ya. Nah, di sini. Dan di sini bisa dilihat ya, ini ngebentuk kalau misalkan ini tuh morning star ya kalau misalkan di weekly, dan kita bisa tarik ini kalau misalkan cara yang tadi ya, kita tarik Fibonacci ekspansi temennya nih. Nah, karena retrace-nya di sini, maka titik A-nya itu ada di support ya di 16.17, lalu titik B-nya ada di 2081, lalu titik C-nya itu ada di level 18.10 ya, kurang lebih 10. Nah, udah kita tarik Fibonacci ekspansi ini, apa yang kita lakukan yaitu kita tandai target terdekatnya ya. Nah, ini target terdekatnya. Ini tentunya untuk jangka panjang ya, karena ini kita mainnya di weekly ya. Nah, ini untuk jangka panjangnya. Ini untuk gambaran jangka panjangnya ya. Di weekly yaitu di 2093.8. Itu targetnya ya, target satunya. Nah, kalau misalkan itu bakalan dicapai berapa lama? Nah, itu menjadi misterinya ya. Cuman untuk targetnya secara teknikal dan menggunakan Fibonacci retracement dan ekspansi, targetnya ke harga tersebut gitu. Cuman untuk waktunya itu belum diketahui ya. Cuman untuk secara teknikal ini akan menjadi target utamanya ya. Nah, kalau misalkan di time frame kecil kita lihat ya. Misalkan nah time frame kecil nih. Di sini ini ada support ya. Support atau misalkan di sini support ya ini, dan di sini support. Nah, maka kita tarik Fibonacci ekspansi retracement. Nah, di sini. Dan di sini pas di area golden ratio-nya nih. Pas di area golden ratio 61 sama 50-nya ya. Nah, di sini maka kita tarik Fibonacci ekspansi ya untuk mengetahui seberapa jauh dia melakukan kenaikan. Nah, di sini. Nah, ini ya. Dan ini target 3-nya, TP3-nya ini udah berhasil ya, udah kena nih TP1, TP2, TP3 udah kena. Nah, karena ini udah beres nih ya si Fibonacci-nya, maka kita tarik lagi untuk mengetahui seberapa jauh dia melakukan penurunan kembali. Nah, di sini teman-teman bisa tarik lagi Fibonacci ya. Kita clearkan. Nah, kita tarik lagi karena ini kan udah clear ya, dan di sini menjadi support terbarunya dan di sini menjadi resisten terbarunya ya. Nah, udah gitu teman-teman tinggal tarik Fibonacci retracement kembali. Nah, di sini dan di sini pas lagi di area golden ratio 50 dan 61. Nah, dari sini kita tarik Fibonacci ekspansi ya, 1 2 3. Nah, 3-nya di area ini ya, di area pantulannya. Nah, ini target 1, target 2, target 3 ini udah ya, udah termakan habis ya. Nah, maka udah kalau misalkan udah kayak gitu, maka Fibonacci yang ini ya, yang tadinya ditarik dari sini, berarti ini udah selesai. Jadi nggak punya PR. Nah, sekarang dia masih punya PR itu di area ini. Ini supportnya ya, ini supportnya yang tadi di awal, ini supportnya, dan ini sebagai resistennya. Karena ini belum melakukan koreksi dengan sempurna ya di area ini. Nah, di area ini belum melakukan sempurna. Jadi kalau misalkan nanya peluangnya di berapa ya, ini peluangnya untuk melakukan penurunan dan bagusnya zona buy-nya di area Fibonacci ekspansi ini, retracement ini gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah jadi, misalkan dia melakukan penurunan ke area ini dan dia udah melakukan kenaikan atau pembalikan dan dia udah lebih dari level 50-nya, maka kita gunakan Fibonacci ekspansi untuk mengukur seberapa jauh dia akan melakukan kenaikan. Nah, bisa digunakan kayak gini ya. Ini tergantung dia close-nya di mana ya. Misalkan close-nya di area ini, ya kita tariknya ke area ini. Nah, kalau misalkan close-nya di sini misalkan ya, untuk kenaikannya di sini, berarti targetnya
yaitu ada di area ini 1946, yaitu di resistennya ya. Nah, ini resistennya. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Jadi kalau misalkan close-nya nih, jadi kalau misalkan hari ini tidak mampu break low kemarin, maka ini bisa jadi acuan ya, acuan teman-teman untuk bahwa si harga ini atau harga emas ini potensinya mengejar ke 1946. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Fibonacci, kalau tidak masuk ke golden rasionya, maka di sana tidak ada momentum. Makanya kalau misalkan yang biasanya pakai tool Fibonacci itu biasanya sistemnya long term ya, jadi jangka panjang. Kalau untuk scalping mungkin lebih cocok ke menggunakan moving average atau Bollinger Band kayak gitu. Ya mungkin materi yang saya sampaikan cuma sampai sini aja ya, sampai sini aja. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, pengen lebih dalam lagi tentang Fibonacci-nya, tentang apapun itu, boleh nanti hubungi kami ya di sini untuk lebih lanjutnya. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman ada di Bandung, mampir, karena kita selalu mengadakan live trading di hari Rabu dan Jumat ya. Jadi teman-teman ditunggu buat silaturahminya ya. Oke, segitu aja. Saya Iqbal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.